Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel saya Muhammad Lutfan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Nah, saya juga tidak lupa dan tidak akan pernah lelah untuk apa? Untuk mengingatkan jangan lupa tonton video saya sebelum-sebelumnya hanya di channel saya. Oke? Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang orang yang melakukan ibadah sunnah merupakan manusia yang bodoh dan ceroboh. Hah? Kok bisa? Kok bisa seperti itu? Kenapa? Nah, makanya tonton video ini terus sampai selesai. Nah, sebelum masuk ke dalam itu saya akan mencoba sedikit mengingatkan tentang perkara yang disebut wajib dan perkara yang disebut sunnah, termasuk juga dalam beribadah. Oke, seperti yang sudah kita ketahui bahwa perkara yang wajib itu ya benar-benar wajib dilaksanakan, dan jika ditinggalkan itu mendapat dosa. Sedangkan sunnah, perkara sunnah itu jika kita mengerjakan maka kita mendapat pahala, dan jika kita tidak mengerjakan maka kita tidak mendapat dosa ataupun pahala. Jadi kalau tidak dilakukan ya tidak apa-apa, tidak berdampak apa bagi kita. Nah, kayak gitu. Termasuk di sini juga dalam beribadah. Mengapa orang yang melakukan ibadah sunnah disebut orang yang bodoh dan orang yang ceroboh? Nah, kita harus cari tahu. Nah, pertama-tama saya akan mengutip pendapat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, seperti ini. Pertama-tama, orang yang beriman harus melakukan ibadah wajib atau fardu. Apabila dia selesai mengerjakannya, ibadah atau perkara wajib tersebut, barulah dia mengerjakan ibadah bidah atau perkara yang sunnah. Kenapa saya di awal tadi katakan membahas orang yang beribadah sunnah merupakan orang yang bodoh dan ceroboh? Karena pendapat selanjutnya seperti ini. Selama dia belum selesai mengerjakan ibadah-ibadah yang bersifat fardu atau wajib, lalu dia melakukan ibadah sunnah, adalah suatu kebodohan dan kecerobohan. Nah, itu. Nah, maka dari itu jika kita punya niat, ya kan belum tentu kita melakukannya, kan memang berat sekali. Jika kita baru jika kita baru mempunyai niat untuk rajin beribadah sunnah, maka kita harus perbaiki ibadah wajib kita dulu, guys. Ingat itu. Karena apa? Karena nanti kalau kita memperbanyak ibadah sunnah tanpa memperbaiki ibadah wajib, kan nanti kita dianggap orang bodoh dan ceroboh. Itu kan sama aja, kita ibadah kita kan nggak terima, ibadah sunnah kita nggak diterima oleh Allah. Contohnya, jika kita mempunyai niat atau kita sudah ingin melakukan misalnya sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud. Nah, sebelum kita melakukan ibadah tersebut, ya kita harus memperbaiki sholat fardu kita, seperti sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Jikapun kita mempunyai niat untuk puasa sunnah seperti Senin Kamis, nah, atau puasa di bulan-bulan mulia lain, nah kita juga harus memperbaiki puasa wajib kita, yaitu puasa Ramadan selama 1 bulan. Ingat itu, biar kita tidak dianggap manusia bodoh dan ceroboh. Pengalaman saya sih juga waktu saya sedang mau ujian nasional, saya itu gimana ya, sholat fardu itu gimana ya, kayak kurang greget gitu loh. Tapi kalau untuk sholat tahajud itu saya rajin sekali. Nah, itu adalah kebodohan dan kecerobohan saya di masa lalu. Mudah-mudahan saya tidak akan mengulanginya lagi ya, guys. Curhat dikit nggak apa-apa lah. Nah, kembali ke pendapat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya. Nah, ini adalah perumpamaan tadi lanjutannya ya. Seperti seorang rakyat jelata yang dipanggil oleh raja untuk melayaninya. Akan tetapi rakyat jelata tersebut tidak melakukan perintah raja, tapi dia malah melayani pangeran atau anak dari raja. Sedangkan pangeran tersebut masih di bawah kekuasaan sang raja. Nah, kalau untuk
Misalnya perumpamaan orang salat ya, Allah tidak akan menerima salat sunnah seorang hambanya kecuali dia memenuhi sholat wajibnya terlebih dahulu. Nah, perumpamaan seperti itu ya seperti pedagang ya, bahwa pedagang itu tidak akan memperoleh untung sebelum modalnya balik terlebih dahulu gitu. Nah, memang seperti itu ya, apa yang saya katakan di awal, bahwa orang yang beribadah sunnah termasuk manusia yang bodoh dan ceroboh. Nah, itu karena dia lebih mementingkan ibadah sunnah yang notabene-nya tidak berdampak pada kita, dan mengesampingkan perkara atau ibadah yang wajib yang jelas-jelas jika tidak dilakukan mendapat dosa. Nah, itu. Oke, terakhir yang termasuk ibadah wajib kepada Allah, yaitu meninggalkan pertama hal-hal yang diharamkan oleh Allah, kedua menyekutukan Allah, ketiga meminta pertolongan kepada makhluknya, keempat menentang keputusan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir menolak perintah Allah untuk mematuhi perintahnya. Kiranya hanya segitu yang dapat saya sampaikan pada kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.